Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu Ibu di sini untuk perhitungan pH larutan. Setelah pekan-pekan lalu kita sudah belajar asam basa itu apa. Nah, mulai sekarang kita akan belajar tentang menghitung pH larutannya itu seperti apa. Kita mulai saja. Untuk pH larutan sendiri ya. pH larutan ini nanti akan kita bahas macam-macam. Jadi yang pertama adalah larutan asam basa yang akan dibahas di pertemuan kali ini. Kemudian ada juga tentang larutan buffer akan dibahas nanti pekan-pekan ke depan. Dan juga tentang hidrolisis larutan garam. Nah, semua 3 bab ini akan kita bahas bagaimana cara menghitung pH larutannya. Untuk pH larutan asam basa sendiri, untuk bagi yang kalian memang belum tahu ataupun misalnya kalian lupa-lupa lagi pH itu apa, derajat keasaman itu apa, silahkan kalian buka lagi materi yang sekitaran 3 pekan lalu. Di sana di Classroom Ibu sudah share yang materi tentang asam basa, apakah itu pH, apakah itu indikator itu apa, kemudian jenis-jenis indikator apa itu ya asam basa, itu semua sudah Ibu share di dalam buku ataupun dalam materi, dan juga ada yang di-share dalam bentuk video. Jadi silahkan kalian baca-baca lagi kalau memang kalian lupa. pH larutan asam basa yang akan kita bahas, ada asam, ada basa. Untuk pH larutan asam basa, semua larutan asam pH-nya adalah minus log H+. Mau dia lemah, mau dia kuat, mau dia nanti di buffer, mau dia nanti di yang hidrolisis penyangga ya, dan lain-lain. pH-nya yang namanya asam adalah minus log H+. Yang berbeda adalah H+-nya. Kalau dia asam lemah bagaimana, dia asam kuat bagaimana, kalau nanti buffer asam bagaimana, kalau dia nanti garam asam bagaimana. Ya, bedanya di H+-nya. Kita sekarang akan bahas tentang asam kuat dan asam lemah terlebih dahulu. Asam kuat rumusnya adalah konsentrasi H+ sama dengan M dikalikan A, di mana H+-nya konsentrasi ion H+, M-nya konsentrasi larutan asam, dan A-nya adalah valensi asam atau jumlah ion H+ dalam larutan. HCl berarti hanya 1, H2SO4 berarti hanya 2, dan seterusnya. Ya, sedangkan asam lemah, H+ adalah akar Ka dikalikan M. Ya, atau kita lihat H+ juga adalah alfa dikalikan M. Boleh akar Ka dikalikan M atau alfa dikalikan M. Di mana H+-nya konsentrasi ion H+, M-nya konsentrasi larutan asam, Ka-nya tetapan ionisasi asam, dan alfanya adalah derajat ionisasi asam. pH larutan basa adalah pOH sama dengan minus log OH minus, di mana pH sama dengan 14 min pOH. Basa kuat, OH minusnya, jadi semua basa pasti pOH sama dengan minus log OH minus. Mau basa kuat, mau basa lemah, mau nanti buffer basa ataupun garam basa, rumus pOH cuma 1 sama dengan minus log OH minus. Atau nanti pH-nya 14 dikurangin pOH. Yang membedakan konsentrasi ion OH minusnya. Kalau dia basa kuat, maka konsentrasi OH minusnya rumusnya adalah M dikalikan B. OH minusnya adalah konsentrasi ion OH minus, M-nya konsentrasi larutan basa, dan B-nya adalah valensi basa atau jumlah ion OH min dalam larutan. BaOH 2 kali ya berarti OH minnya B-nya adalah 2. Kalau NaOH, KOH, RbOH berarti B-nya adalah 1. Seperti itu. Kalau dia basa lemah, rumusnya sama kayak tadi juga mirip, di mana OH minus sama dengan akar Kb dikalikan M, atau OH minus adalah alfa dikalikan M. OH minusnya adalah konsentrasi ion OH minus, M-nya adalah konsentrasi larutan basa, Kb-nya adalah tetapan ionisasi basa, dan alfanya adalah tetapan derajat ionisasi basa. Ya, ini maaf ya, Ibu salah. Derajat ionisasi basa ya, silahkan kalian perbaiki di catatan masing-masing. Selanjutnya contoh perhitungannya. Misalnya tentukanlah pH larutan ini semua. Ibu memberi contoh di sini ada 6 soal. Yang pertama ada BaOH 2 kali 0,01 molar, H2SO4 0,05 molar. Yang ketiga 0,4 gram NaOH yang dilarutkan dalam 1 liter air. Kemudian HCl 0,1 molar yang diencerkan, bagaimana pH larutan setelah pengencerannya. Yang nomor 5, berapakah katanya pH asam cuka di meja makan yang tertulisnya 9,35%, 9,33%, dan memiliki kerapatan Rho-nya adalah 1,05 gram per mili. Larutan yang keenam, larutan NH4OH 0,8 molar, bagaimana cara menghitungnya? Katanya kita lihat satu persatu. Kita lihat pembahasannya. Untuk pembahasan pH yang tadi ya, yang sudah dilewat juga, pH tambah pOH sama dengan PKW. PKW ini adalah tetapan kesetimbangan air, KW, konstanta of water, yaitu 10 pangkat minus 14. Maka PKW adalah 14. pH tambah pOH sama dengan 14, jadi nggak akan ada pH di atas 14 ya seharusnya ya. Jadi di sini yang kemarin ada yang banyak-banyak salah itu, di mana pH asam itu bukan 1 sampai 6, tapi pH asam itu adalah di bawah 7.
Dan pH basa adalah di atas 7. Jadi kalau 6,8, 6,9 masih termasuk asam. Dan basa juga pH-nya bukan 8 sampai 14, tapi pH basa adalah di atas 7. Jadi di bawah 7 asam, di atas 7 -adalah basa. Yang rangkuman kemarin masih ada yang salah-salah, di mana pH adalah minus log H+, dan pOH adalah minus log OH-. Ya, untuk cara penyelesaian ya, sebelum kalian langsung masukkan ke rumus pH sama dengan minus log H+ ya, dan pOH kalau dia basa sama dengan minus log OH-, kita amati dulu pertama. Yang pertama adalah yang A. Pertama, larutan yang ditanyakan itu adalah asam atau basa. Kalau dia asam bagaimana, kalau dia basa bagaimana. Ya, kalau misalnya kalian lupa lagi apa itu asam, apa itu basa, baca lagi. 3 minggu yang lalu sudah Ibu share, baca-baca lagi. Mana yang bersifat asam, mana yang bersifat basa. Ya, kalau udah tahu dia teh asam atau dia teh basa, maka silahkan cek juga di situ, lihat juga di situ, apakah dia teh lemah atau kuat. Kalau menurut hafalan ini juga sama, 3 minggu yang lalu sudah Ibu beri catatan. Silahkan kalian lihat di rangkuman, mana yang termasuk asam lemah, mana yang termasuk basa lemah, mana yang termasuk asam kuat, dan mana yang termasuk basa kuat. Basa kuat, asam lemah, basa lemah. Ya, silahkan dicek. Ya. Kemudian di situ bisa juga kita lihat dalam soal. Kalau ternyata dalam soal ada alfa, derajat ionisasi, atau ada tetapan ionisasi Ka dan Kb, sudah pasti dia adalah lemah. Kalau nggak ada, berarti dia adalah kuat. Yang C, kemudian carilah konsentrasi M-nya. Udah ada belum M dalam larutannya, atau udah ada belum M di soalnya? Kalau belum ada M di soal, silahkan kalian cari dulu dengan rumus konsentrasi yang kalian ketahui. Ini satuan konsentrasi sudah di minggu lalu kita belajar. Bagaimana cara mencari M ataupun molaritas. Tapi kalau sudah tahu atau dalam soal sudah ada, silahkan langsung ke D. Yang D ini adalah carilah konsentrasi H+. Rumusnya apa? Rumusnya ada di slide sebelumnya, di mana H+ sama dengan M kalikan A kalau dia adalah asam kuat. Tapi H+ sama dengan akar Ka dikalikan M kalau dia adalah lemah. Dan seterusnya kalau dia basa bagaimana? Silahkan baca-baca lagi. Dan yang E baru masukkan ke dalam rumusnya. Misalnya dia basa, maka dia OH-, OH-, basanya basa lemah, maka OH- sama dengan akar Kb dikalikan M. Ya, tinggal dilihat. Kemudian baru hitunglah harga pH. Baru masukkan konsentrasi H+ ataupun OH- yang udah ada, masukkan ke dalam sini nih. pH sama dengan minus log H+ atau pOH sama dengan minus log OH-. Kita lihat di soal yang pertama. Soal yang pertama adalah BaOH 2 kali 0,01 molar. Lihat dulu di situ BaOH 2 kali, oh ada OH-OH-an, berarti dia adalah basa. Ya, basanya basa apa? Kuat atau lemah? Nggak ada Ka, nggak ada Kb ya, nggak ada Kb, nggak ada alfa. Kemudian kita tahu juga dari 3 minggu yang lalu dari catatan kita bahwa BaOH 2 kali adalah dia termasuk basa kuat. Ya. M-nya sudah ada belum? Dalam soal sudah ada, yaitu 0,01 molar. Kemudian baru cari konsentrasi OH-nya. OH-nya di sini adalah M dikalikan B. Kenapa? Karena dia mah basa kuat, maka pakai rumus yang ini. Ya, masukin aja ke rumus. OH- adalah 0,01 dikalikan 2. Dikalikan 2 di sini ya, karena OH-nya ada 2, maka 0,02. Maka OH- kalau kita masukkan ke bilangan pangkat 10, maka 2 kali 10 pangkat minus 2, 0,02. 2 dikalikan 10 pangkat minus 2. Minus 2 karena 0-nya ada 2 ya. Kalau 0,003 ya 2 kali 10 pangkat minus 3. Kalau 0,2 berarti 2 kali 10 pangkat minus 1. Di sini 10 pangkat berapanya tergantung jumlah 0 di sininya ada berapa. Maka pOH sama dengan, sudah dapat OH, maka pOH sama dengan min log OH min. Dapatlah seperti ini. Maka pOH sama dengan min log 2 dikalikan 10 pangkat minus 2. Ya, cara nyarinya gimana? pOH sama dengan ini minus 2. Di sini ada minus 2 dikalikan ke depan. Dikebawahkan minus 2 dikalikan minus adalah jadi positif 2. Ini simpan lagi di sini min log 2-nya, berarti 2 min log 2. Maka pOH adalah 2 min log 2, maka pH-nya 14 kurangin pOH. 14 dikurangin dalam kurung 2 min log 2, maka dapatlah pH-nya 12 plus log 2. Itu nomor 1. Nomor 2. Nomor 2 asam sulfat, OH2SO4, sifatnya dia asam. Asam sulfat kita tahu dia adalah asam kuat. M-nya dalam soal juga sudah ada 0,05 molar. Karena dia asam kuat, rumusnya H+ sama dengan M dikalikan A. Dapatlah seperti ini, 0,05 dikalikan 2, dapatin 0,1. Maka H+-nya 1 dikalikan 10 pangkat minus 1.
Ya, maka pH min log H plus, min log 1 kali 10 pangkat minus 1, minus 1 kalikan minus ke depan jadi 1, min log 1-nya simpan lagi, jadi 1 min log 1. Log 1 itu adalah 0, jadi 1 dikurangin 1 dikurangin 0 ya 1 kan ya. Kemudian 0,4 gram NaOH. 1 liter ini katanya berapakah pH-nya? Kalau kita punya 0,4 gram, sifatnya dia NaOH adalah basa, ada OH-OH-an, basa. Basanya basa apa? Basa kuat. Nah, di sini yang C kita lihat, di sini nggak ada pengetahuan tentang molaritas. Berarti kita harus cari dulu berapakah molaritasnya. Berapakah molaritas NaOH yang dibuat dengan cara melarutkan 0,4 gram NaOH dalam 1 liter air. Tinggal masukin rumusnya, M sama dengan gram per mr kalikan 1000 per mili. 0,4 per 40 mr-nya dikalikan 1000 per 1000. Kenapa 1000? 1 liter ya. 1 liter itu adalah 1000 ml. Dapatlah 0,1 molar. Maka OH minus M dikalikan B, karena dia basanya basa kuat. B-nya valensinya adalah OH-nya cuma ada 1, kalikan 1, 0,1 dikalikan 1, OH minus 1 kalikan 10 pangkat minus 1. Maka pOH didapat, pOH-nya adalah min log 1 kali 10 pangkat minus 1. Minus 1 kedepankan 1, 1 minus 1, berarti pOH-nya adalah 1. Maka pOH-nya di sini adalah 14, pOH 1, maka pH-nya 14 min pOH, maka pH sama dengan 14 kurangi 1, pH-nya adalah 13. Ya, itu yang nomor 3. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4 di sini adalah 100 ml HCl 0,1 molar diencerkan dengan cara ditambahkan 900 ml air. Berapakah pH larutan setelah diencerkan? Awalnya kita punya HCl 0,1 molar. HCl sifatnya apa? Asam. Asamnya asam apa? Asam kuat. Maka kita harus cari dulu berapakah molaritas setelah pengenceran. Caranya gimana? V1M1 sama dengan V2M2. V1M1 sebelum diencerkan, V2M2 setelah diencerkan. Dari rumus ini didapat M2 sama dengan V1M1 per V2. Masukin aja angkanya, 100 ml dikalikan 0,1 ya, per 1000. Kenapa 1000? Karena 900 ditambahin 100. Jadi V2-nya, V larutannya adalah 1000 ml yang kedua. Dapatlah M2-nya 0,01 molar. Maka H plus karena dia kuat, M kalikan A didapat 1 kali 10 pangkat minus 2 ya, valensinya 1. 1 kali 10 pangkat minus 2, 0,01. Maka pH-nya min log 1 kalikan 10 pangkat minus 2. 2 min log 1, pH-nya adalah 2. Selanjutnya, nomor 5, dia asam cuka. Berapakah katanya pH asam cuka yang di dapur ataupun pH asam cuka yang di dalam meja makan? Yang tertulis 9,33%. Maka sifat CH3COH, kalau kita tahu dia adalah asam cuka. Sifatnya adalah dia asam. CH3CO min H plus ya, asam. Jangan kekecoh ada OH-OH-nya, padahal ini adalah H plus dan CH3CO min, asam cuka. Asamnya asam apa? Ada Ka dalam soal, berarti dia adalah asam lemah. M-nya juga nggak tahu, cuma tahu persennya dan juga cuma tahu harga Rho-nya. Maka tinggal masukin rumus, di mana M sama dengan Rho dikalikan persen dikalikan 10 per MR. MR-nya MR asam cuka. Maka 1,05 dikalikan 9,33 dikalikan 10 per 98 per sama dengan 1. Kemudian di situ H plusnya masukkan aja langsung akar Ka dikalikan M. Akar Ka dikalikan M, karena dia adalah asam lemah, maka H plus sama dengan akar 1 kali 10 pangkat minus 5 dikalikan 1. Di mana H plus sama dengan 1 dikalikan 10 pangkat minus 2,5. Ini akar kan pasti setengah ya, jadi minus 5 dikalikan setengah adalah minus 2,5. 1 kali 10 pangkat minus 2,5. Maka pH-nya adalah min log H plus min log 1 dikalikan 10 pangkat minus 2,5. Maka pH-nya adalah 2,5 min log 1 atau pH sama dengan 2,5. NH4OH adalah 0,8 molar. Kb-nya 2 kali 10 pangkat minus 5. Sifat NH4OH adalah basa. Basanya basa apa? Basa lemah karena ada Kb-Kb-nya. M-nya sudah dalam soal ada 0,8. Maka OH minus adalah akar Kb dikalikan M. Maka OH minus akar 2 kali 10 pangkat minus 5 dikalikan 0,8. Katanya jadi 1,6. 0,8 kalikan 2 ya, 1,6 dikalikan 10 pangkat minus 5. Maka akar Ibu tambahin jadi 16, pinjam 1 ke sini jadi minus 5, dikurangi 1 jadi minus 6, 16 dikalikan 10 pangkat minus 6, OH minusnya, biar dia bisa diakarin ya, akar 16 itu 4, 10 pangkat minus 6 itu akarnya adalah 10 pangkat minus 3.
Dapatlah POH min log OH minus, maka POH-nya adalah minus log 4 dikalikan 10 pangkat minus 3. Maka POH-nya adalah 3 minus log 4, atau log 4 itu log 2 pangkat 2. Kalau mau log 4 aja boleh, atau mau log 4 dijadiin log 2 pangkat 2 jadi 2 log 2 juga boleh. Ya, 3 min log 4, ibu ini ubah menjadi 3 min 2 log 2, maka pH-nya 14 min POH, atau 14 dikurangin 3 min 2 log 2, maka pH-nya adalah 14 kurangi 3, 11, minus kalikan minus jadi plus, jadi 11 plus 2 log 2. Ya, begitu ya untuk pembahasan 6 soal berikut ya. Nah, sekarang silahkan kalian coba untuk larutan di bawah ini. Jadi ada 6 soal juga di sini, silahkan kalian coba tentukan pH larutannya. Ya, tahap demi tahap seperti yang tadi Ibu jelaskan ya. Cukup sekian dari Ibu, mudah-mudahan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.